di depan anak Hindu, saya bicara di semua anak-anak, semua multi agama. Saya bilang nih Indonesia kan bagus. Kalau anak-anak Kristen keren, Buddha keren, semua keren. Kan yang bikin keren kan kita. Ini Muslim kan begitu. Iya bener loh. Kita nih nggak terlatih, kita banyak tapi harganya nggak ada. Karena kita nggak pernah mau membaca peluang. Setelah peluang terbaca, potensi diketahui, punya penyakit lagi satu. Apa? Bersatunya tidak. Padahal kalau dia peluang udah bisa kebaca, potensi bisa diketahui, bersatunya juga jadi. Bah, subhanallah saya bilang. Uang masjid aja ada 1 juta kok di Indonesia. Masjid 1 juta. Tiap Jumatan tuh minimal 2 juta. Sebelum khotib Jumat naik mimbar, kami mengumumkan saldo sampai hari ini tercatat sebesar 2 juta rupiah. Mari kita bacakan suratul Fatihah buat mereka-mereka yang sudah memberikan sedekahnya. Mudah-mudahan panjang umur. Terus jawab semuanya aminnya gitu ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Amin. Nggak ada semangat dari kecil sampai kita tua, begitu terus tiap Jumat. Al-Fatihah. Sekian pengumuman dari DKM Masjid. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita pada siang hari terima Allah Subhanahu wa taala. Yang bertindak sebagai khotib pada Jumat kali ini adalah Ustadz Yusuf Mansur. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stand up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita Jumat kemarin sudah mengakuisisi Grand Hyatt Bandung, Hotel Mercure Surabaya. Masih ada saldo 750 miliar. Ada yang punya ide? Mau beli apa? Gitu bos. Begitu baru TOP BGT. Tahu banget. Masyarakat juga oh gitu loh. Bangun. Saya ngelihat nih iklan-iklan televisi dari dunia perbankan, dunia keuangan. Kalau dulu iklannya tingkatkan saldo, sekarang ini iklannya begini, tingkatkan transaksi Anda. Saya mikir Pak, demi Allah saya ngomong bukan bohong, benar-benar mikir. I was thinking, saya satu mikir, pasti ada sesuatu nih. Kenapa dia nggak bicara saldo ya? Kan zaman dulu motor 1000 dipajang, gitu ya. Kijang, Xenia, Avanza dipajang. Mercy sebagai puncaknya dipajang. Lalu iklannya adalah tingkatkan saldo Anda. Setiap kelipatan sekian Anda dapat poin bla 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 bla. Kok sekarang transaksi ya? Apa yang terjadi ya? Peluang. Apa? Karena mau membaca. Harusnya kalau Anda adalah seorang muslim, Anda lahir dan dilahirkan untuk membaca peluang itu, harusnya. Ayat pertama saja sudah disuruh baca. Iqra, baca. Ada ayat yang saya senang, yang judulnya afalam yanzuru. Setiap falam yanzuru, saya bergetar Pak. Temen gitu kalau ngaji ayat-ayat yang judulnya afalam yanzuru. Apakah kamu tidak memperhatikan? Atau awalam yasiru, apakah kamu tidak mau jalan? Keluar aja Allah bilang afalam yanzuru ilas sama, apakah kalian tidak memperhatikan langit? Fauqahum kaifa banainaha, bagaimana kemudian kami membangunnya, mendevelopnya, mendirikannya, membentangkannya. 4 tiang dengan kawakib asyams wal qamar, dengan bintang, matahari dan bulan.
Wassahab, dengan angin, dengan awan. Allah nyuruh kita lihat dulu. Tapi mukmin mana, muslim mana yang tengah malam ngeliatin? Orang ngeliatin dia, ngeliatin angin. Apa itu? Gitu. Emang aneh. Lah, karena orang barat ngamatin. Finally, they found something. Akhirnya dia menemukan sesuatu. Oh, ternyata langit itu tinggi ya. Dia tulis langit itu tinggi. Kata yang satu, gue juga tahu langit tinggi. Sebentar, kan masih pengamatan nih. Lihat lagi ya. Terus dibuka sama Allah, dibuka. Siapa yang di sini masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Oke. Mulai besok saudara, jangan langsung masuk kelas. Jalan-jalan aja dulu. Jalan-jalan aja dulu, ngelihat ini, ngelihat itu. Nanti pertemuan pertama, jalan pertama, you didn't find something. Nggak mau apa-apa gitu loh, nggak dapat inspirasi. Besok muter aja lagi. Lagi lewatin lagi rektor, lewatin lagi dekan, lewatin lagi perpustakaan, lewatin lagi security, lewatin lagi fakultas demi fakultas, terus lewat. Besok lagi lewat lagi, mulai nih, karena membaca peluang itu sunnah, Pak. Belum tahu ya? Membaca peluang itu perintah Allah dan Rasulnya. Apa artinya? What's the meaning perintah? Kalau perintah, kalau kalian lakukan, saudara lakukan, saya lakukan, kita lakukan, maka akan dapat kebaikan. Kebaikan itu apa sih? Salah satunya adalah impact, positive impact. Jalan-jalan mulai dia sadar, iya ya, ini kampus tuh engselnya rusak semua gitu. Mulai ada peluang. Apapun itu tetap peluang. Ini jelek bener ya kampus ini, baru sadar saya kampus saya jelek ini. Anda nggak punya modal, punya skill, nggak tahu apa-apa, gampang. Besok pagi jalan ke pasar. Ngapain Ustadz? Ya pokoknya jalan aja. Lewatin tukang ikan, tukang daun, tukang daging, tukang sayur, tukang oncom, tukang kemudian kambing, lewat aja. Hasilnya capek, wajahnya capek. Bini juga menanya, ngapain sih bang? Tuh Ustadz, gua suruh jalan-jalan aja ke pasar. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Kalau saudara mau jalan, ngamatin langit, ngamatin bumi, tumbuh-tumbuhan, pegunungan, laut, sungai, lembah, ngarai, hutan, kebun, apa yang terjadi? Rizqul lil ibad. Rizqul lil ibad. Resultnya adalah pasti positive impact, rezeki. Karena sering masuk pasar jadi bos, jadi teman. Kau udah jadi teman sama tukang-tukang ikan, jadi teman sama tukang daging, mulai timbul opportunity-nya. Tapi siapa yang kemudian mendapatkan peluang itu juga yang mau jalan. Kita from the beginning, dari awal udah gak mau jalan. Gimana mau baca peluang? Rumah, kosan, kelas. Rumah, kosan, kelas. Rumah, kosan, kelas. Gak mau lihat-lihat. Fokus depan. Jangan begitu lihat. Saudara sudah ada di sini. Saya kasih tahu saudara semua. Baca peluang itu. Uang bayar listrik tiap bulan. Masa nggak ngebaca peluang? Fee-nya buat siapa ya? Kok mereka mau ya ngurusin tagihan kita ya? Emang dapat apa sih? Terus kita mikir ya nggak apa-apa lah, namanya berbagi. Tadi saudara pikir memang saya melempar buah itu nggak ada maksud tuh. Apa maksudnya? Loh, ini dihidangkan kepada saya.
Tapi apakah saya tidak boleh membagi saudara semua? Keharusan saya membagi kepada saudara semua. Dan ada yang ngambil duluan malah. Bagi saya. Orang lain gak ngebagi. Peluang itu ada kok. Wong saya kalau telan sendiri fee-nya bisa kok. Ngawur aja bisa. Bisa. Itu yang dilakukan sama sebagian yang lain. Udah punya minimarket, dia lebarin lagi, dia lebarin lagi, dia lebarin lagi. Bukan lebarin tokonya, tapi dia lebarin service-nya. Dia lebarin, dia luasin pelayanannya. Dia buru-buru pasang iklan di koran-koran nasional dan koran lokal daerah. Apa yang dia pasang? Bukan lagi iklan minyaknya, bukan lagi iklan telur dan sabunnya, bukan lagi iklan odol dan pasta giginya, sikat giginya, bukan. Yang dia pasang iklan adalah kami siap menerima pembayaran apapun dari Anda. Masa nggak ngebaca peluang? Harusnya baca peluang dong. Oh gitu ya? Kok gitu ya? Emang dia untung apa ya? Nah, so I catch it. Saya sudah nangkap itu. Setelah saya tangkap, itulah buah-buahan yang ada di depan saya. Nah, kemudian saya bagi kepada saudara semua. Orang bodoh yang sudah dibagi dan dia tidak ikut menangkap. Orang bilang, wah ini multi-level nih Ustaz. Terus kenapa dengan multi-level? Multi-level kan mati itu, langsung masuk, langsung mati katanya. I have to say to all you. Segala saudara, segala trauma saudara di urusan multi-level, kubur jauh-jauh. Kenapa kubur? Sekarang orangnya clear, saya Yusuf Mansur. Insya Allah nggak bakal lari bawa duit ente, nggak bakal lari, nggak kayak yang lain-lain. Kalau udah tuh yang dipulang sono ke daerahnya, dia pulang ke negaranya bawa duit kita triliunan. Aneh emang nggak lari ada di sini, nggak lari. Yang kedua, perusahaannya jelas. Yang ketiga, ente kan butuh tiap hari makan, tiap hari jalanin produknya. Kenapa kemudian tidak ikut? Ada teman saya bilang, saya emang nggak biasa Ustaz. Itulah, kalau saudara jalan aja ntar baru tahu gitu loh. Sebagian teman-teman saya akhirnya tetap menjadi user, tapi setelah jalan, oh iya ya, cuman 275.000 daftarnya, lalu dapat cashback setiap bayar listrik, cashback, bayar pulsa, cashback. Kemarin ada ibu-ibu yang nanya saya, Ustaz, jadi kalau kita bayar 275, habis itu kita bisa langsung bayar apa saja? Hebat ya, murah amat. Ternyata dia tidak tahu kalau bayar ya bayar lagi. Tetap bayar lagi, tetap deposit duitnya. Dia naruh duitnya di dompet PSI. Izinnya 275, kira-kira begitu. Dengan 275 ini Anda punya hak beli software. Fee yang buat saya itulah yang kemudian saya bagi kepada saudara semua, seperti filosofi buah kelengkeng yang tadi barusan. Mau kerja nih, mau kerja nih, mau kerja nih. Malah kalau di sini mau kaya nih. Oh, peluang kaya di sini Pak. 1,5 miliar sebulan. 1,5 miliar sebulan. Artinya apa? Saudara bisa pergi haji dan mergiin haji orang. Saudara bisa beli kendaraan. Kita bicara peluang, belajar menangkap peluang. Teman-teman pakai emas, siapa di antara ibu-ibu yang pada pakai emas? Enggak bakal diminta. Coy, don't khawatir ya. Don't khawatir. Jangan worry. Siapa yang pakai emas? Pakai emas, siapa yang pakai emas? Elah, nggak ngaku. Ntar disuruh maju deh. Disuruh copot deh. Peluangnya apa coba? Cuci emas, cuci berlian. Kan pekerjaan sepele sebenarnya. Nggak perlu skill macam-macam. Nggak perlu kuliah S1 ngebersihin cincin. Nggak perlu. Jalan saja, amati, kemudian laksanakan.
Enggak tuh. Kita pakai baju segala macam, tapi siapa kemudian yang membaca peluang laundry? Orang lain. Kita enggak. Pakai kacamata panjenengan, ganti bisa 2-3 kali dalam setahun, betul tidak? Tapi kita tetap tidak berpikir untuk buka optik. Habis buka optik kita tidak berpikir untuk kemudian jadi punya pabrik kacamata. Saudara ya, seru sekali kalau saudara masuk di dunia peluang. Makin lama tuh saudara akan makin wider, makin bigger, makin luas, makin gede. Mikirnya peluang aja. Ya ada juga orang spesialis peluang, peluang terus, nggak ada eksekusinya. Peluang terus. Bos, jangan ketawa, tetap aja lebih baik daripada orang yang sama sekali peluang enggak, kerja juga enggak. Tetap aja, kalau saya sih udah jalan aja. Kayak FSI nih, FSI. Saya bukannya sekedar dagang loh, saya bukan sekedar promosi loh. Saya benar-benar memaksa saudara. Udah daftar, beli itu softwarenya, jadi membernya, nanti Anda bakal tahu sendiri. Begitu bayar listrik biasanya nggak pernah dipulangin, beli pulsa malah nambah, beli 25 jadi 26, beli 10 jadi 12. Di sini ente beli malah dipulangin. Ente bisa jualan juga tanpa perlu buka kios. Ketika ente merekrut orang, sebenarnya itu kayak buka cabang sebenarnya. Saya tanya sama mahasiswa, mahasiswa sini, kalau ente mau jual pulsa, oke, terus mau nerima pembayaran listrik seperti yang tadi disampaikan sama direktur kita Pak Hari, apa yang saudara akan lakukan? Saya akan nyewa kios, Pak Ustaz. Mahal nyewa kios. Terus beli etalasenya, terus pasang spanduknya, terus tungguin. Ya elah, tua di kios begitu. Tua di kios. Ada cara modern yang udah kita siapkan.